Selamat datang di podcast Dakwah Gerak. Ya Umana Khadijah, Ya Hababa Khadijah, Ya Sayyidah Khadijah, Ya Umana Khadijah, Ya Hababa Khadijah, Ya Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama sekaligus istri yang paling Nabi Muhammad SAW hormati dibanding istri-istri yang lain. Tak heran karena Khadijah adalah orang pertama yang meyakini Rasulullah dan selalu mendampingi beliau selama berdakwah hingga akhir hayat. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelumnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat usia Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Ketika Siti Khadijah wafat, Rasulullah sangat terpukul. Apalagi hari kematian Siti Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, yaitu Abu Thalib. Oleh karena itu, masa-masa ini disebut sebagai tahun berkabung bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan tahun tersebut adalah tahun kesedihan atau Amul Huzn. Bagi Rasulullah, Siti Khadijah sangat istimewa. Diriwayatkan ketika Siti Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Siti Khadijah, kau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Jawab Rasulullah SAW. Siti Khadijah memang telah mengorbankan semuanya, kekayaannya, kebangsawanan, dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Dia pula yang pertama kali diajari sholat dan wudhu oleh Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Siti Khadijah, berbicara juga tentang keromantisannya beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita ketahui, selain kisah cinta Romeo dan Juliet, bagi umat Islam, kisah cinta yang tidak kalah indah adalah kisah cinta Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bukan hal yang mudah menjadi pasangan seorang Rasul. Maka hadiran Siti Khadijah di tengah perjuangan Nabi Muhammad SAW tentulah sangat spesial. Dibandingkan kepada istri yang lainnya, rasa cinta Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Khadijah sangatlah besar. Saat menikahi Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak melakukan poligami. Bahkan setelah meninggal, Nabi Muhammad masih sering membicarakan mendiang istrinya. Sebuah rasa cinta yang teramat besar. Untuk kalian sebagai para wanita, kalian bisa belajar banyak dari sosok teladan seorang Siti Khadijah. Berbagai kisah tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha tentu sering kita dengar tentang kisah cinta beliau bersama Rasulullah SAW. Untuk kalian para wanita muslimah, kalian bisa belajar banyak dari sosok teladan seorang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Adapun keteladanan Siti Khadijah yang kalian dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, menjalani kehidupan dengan takwa. Memiliki iman dan bersikap takwa merupakan akhlak yang mulia bagi seorang muslim. Di dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ketakwaan juga dimiliki oleh Siti Khadijah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan Siti Khadijah sebagai yang terbaik di antara para wanita di bangsa. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu ketakwaan yang dimiliki Siti Khadijah adalah dapat menjalani kehidupan dengan kejujuran pada masa jahiliyah. Ia juga bisa menjaga dirinya dari sifat yang buruk pada masa itu. Oleh karena itu, Siti Khadijah terkenal dengan nama Thahirah atau perempuan yang suci. Yang kedua, menjadi istri yang taat pada suami. Siti Khadijah merupakan istri yang taat kepada Rasulullah SAW. Siti Khadijah tahu bahwa tugas dari seorang istri adalah mendampingi dan mendukung suami.
Ia juga tidak membawa nama besar keluarganya atau kekayaannya agar tidak mengurangi rasa hormatnya sebagai seorang istri. Yang ketiga, tidak menilai seorang pria dari kekayaan. Siti Khadijah merupakan saudagar yang kaya dan memiliki usaha yang sukses. Kala itu banyak pria yang ingin menikahi dengan Siti Khadijah. Beberapa pria yang ingin melamar merupakan keluarga kaya, memiliki harta yang berlimpah. Namun nyatanya Siti Khadijah memilih menikah dengan Rasulullah karena harta bukanlah tujuannya dalam memilih seseorang suami. Ia memilih berdasarkan akhlaknya yang mulia dan jujur. Yang keempat, Siti Khadijah dapat dijadikan teladan sebagai orang tua yang luar biasa. Ini bisa kita lihat ketika beliau membesarkan anak-anaknya dengan begitu sabar pada saat masa jahiliyah. Semoga sosok Siti Khadijah bisa menjadi inspirasi kalian dan dapat memuliakan Anda, para wanita-wanita muslimah, ketika mengikuti atau menteladani beliau. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.